Persiapan barisan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke-80 tahun 2025. Senin 2 Juni 2025 segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke-80 Senin 2 Juni 2025. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Baik Bapak dan Ibu semua hadirin, mari kita sejenak mengheningkan cipta untuk mendoakan arwah para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Mohon diikuti. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum, Widya Suara Utama dan teman-temannya, Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, para pejabat fungsional dan pelaksana, PPK dan CPNS serta tenaga harian lepas, lingkup BBPMKP, yang paling khusus kami hormati ini para peserta magang Taiwan. Terima kasih sudah bisa bergabung di tengah-tengah kita. Baik Bapak dan Ibu semua, mohon izin saya akan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Saudara-saudara sebagai sebangsa dan setanah air, tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila, hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bangsa, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang, suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai
8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas. Salah satu yang paling fundamental dalam asta cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui asta cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini. Bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktek keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi dengan literalisasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi, Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara atau ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila hingga kolaborasi lintas sektoral untuk mengutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dihidupi dalam
dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa, dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budi dan kebijakan rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Demikian Bapak dan Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin tambahan dari kami. Bapak dan Ibu mohon perhatiannya bahwa kita alhamdulillah pagi ini bisa berkumpul dalam pelaksanaan upacara ini. Tentunya ada beberapa kegiatan yang akan kita nanti laksanakan di bulan Juni ini. Mohon Bapak dan Ibu semua, baik teman-teman manajemen Widya Iswara, untuk melakukan langkah-langkah, kemudian melakukan persiapan-persiapan dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Sekali lagi mohon kepada teman-teman juga yang ada di karakter untuk membenahi tempat-tempat semua yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi sekali lagi mohon perhatian dari Bapak dan Ibu semua. Untuk yang lain-lainnya mungkin Bapak dan Ibu alhamdulillah untuk ke depan kita persiapan kembali semua kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan. Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa sahabatina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini yang penuh makna ini kami berkumpul dalam hikmat dan syukur memperingati hari lahir Pancasila, dasar negara kami, pondasi kebangsaan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami bangsa yang setia kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Tanamkanlah dalam hati kami semangat gotong royong, cinta tanah air, keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan toleransi dalam beragama. Teguhkanlah persatuan kami di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Ya Allah, lindungilah negeri kami dari segala perpecahan, dari paham-paham ekstremisme, intoleransi, dan disinformasi yang mengancam ketuhanan bangsa. Bimbinglah para pemimpin kami agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan tindakan mereka. Ya Allah yang Maha Pengasih, berkahilah generasi muda kami agar tumbuh menjadi insan yang cerdas, berakhlak mulia, dan berintegritas tinggi. Ya Allah, kuatkanlah tekad kami untuk terus bergotong royong membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Barisan dapat dibubarkan.